hanya narasi saja. Betul lulusan sini, tidak pernah menunjukkan. Ini ijazahnya dan sebagainya. Bahkan yang menunjukkan itu teman-temannya. Waktu itu 20 orang angkat itu. Ya kan? Oh, ini mirip punya Jokowi. Masalahnya itu ijazah Jokowi, bukan majalah temannya. Dan pada waktu menunjukkan dia tidak ada Jokowi, seharusnya ada di tengah kan? Ini sama seperti itu. Tapi dari catatan saya mencoba membaca dari beberapa. Tidak ada pernyataan asli loh ya. Asli. Di dalam penelitian, bukan, di dalam laboratorium itu identik. Lu bukan, UGM mengatakan asli. UGM mengatakan, tapi kan kita perlu melihat. Ini kan pembuktian ainul yakin mata. Contohnya Mbak naik motor nih di jalan. Dimintain SIM. Mbak mana SIM-nya? Mbak kan harus tunjukkan. Tanya di yang buat SIM itu kan nggak lucu. Karena ini ainul yakin pembuktian mata. Lama ini UGM tidak pernah. Dan pada waktu sidang-sidang Bonatua tidak ada ijazah. Sampai Bonatua bin Jokowi tidak mempunyai ijazah. Bahkan yang tapi kan foto waktu itu sempat ditampilkan. Iya, saya lawyernya. Saya tahu persis. Foto ijazah itu kan sempat ditampilkan pada saat itu. Tapi tidak ada keasliannya di situ. Itu ada ijazah, bahkan ijazah itu tidak ada stempel bahasanya. Waktu itu yang di KPU ya. Itu. Makanya tidak boleh diraba. KPU itu menyatakan di dalam putusan Bonatua itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang tahun 2014-2019 itu tidak ditemukan. Itu putusan. Sebentar, itu berbeda. Sebentar, bukan. Nanti dulu kita. Persoalan bisa mau mengatakan nanti asli dari mana? Mau nanti rekan polisi pun tidak pernah mengatakan asli identik. Identik itu kalau palsu sama palsu juga identik. Kita ini ada asli, ada palsu, ada identik. Saya mau dengar Pak Suparji dulu. Apa bedanya identik dengan asli? Sebentar, kita dengar Pak Suparji dulu, Bang. Tadi saya komen ya. Naskah otentik. Itu adalah naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno. Itu otentik gitu kan. Terus kemudian naskah asli itu adalah ketika kemudian yang ditulis ketik oleh Sayuti Malik gitu, sesuai dengan apa yang dibuat oleh Bung Karno. Nah terus kemudian yang difotokopi diuji cocok atau tidak, kemudian identik. Jadi identik, asli, otentik ada tiga hal yang berbeda. Cuman persoalannya memang kategori yang dikeluarkan oleh Lab 4 itu adalah tidak pernah mengatakan asli, tapi yang dikeluarkan adalah identik. Yang itu representasi bahwa itu adalah sebagai suatu keaslian. Memang tidak pernah mengatakan asli atau palsu dan Lab 4, tapi hanya mengatakan identik. Tapi menarik, Prof. Firman tadi itu mengatakan kalau asli. Nah mana yang disebut asli itu yang kita tahan dulu, kita dengar suara Bang Freddy dulu deh. Sebelum ke Bang Firman. Gini, jadi publik harus kita kasih pencerahan bahwa di sini yang menjadi atau yang didakwa itu adalah Dr. Tifa. Yang jaksa penuntut umum itu menuduh Dr. Tifa telah mencemarkan, telah menghina nama baik Jokowi. Maka yang harus membuktikan bahwa tuduhan itu atau fitnah itu tidak benar nanti adalah Dr. Tifa. Jaksa hadir dengan keyakinan penuh membawa bukti-bukti bahwa Tifa, ini bukti-buktinya bahwa lu menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nih asli. Kan begitu. Nih ada lu bicara di medsos begini. Nih faktanya begini, ada saksinya begini. Itu. Jadi bukan Pak Jokowi di sini yang didakwa atau diadili. Jadi ini penting ini. Logikanya bukan terbalik. Logikanya adalah Dr. Tifa nanti yang menyangkal bahwa dia benar tidak memfitnah. Dia yang membuktikan itu. Ya. Jadi bukan Pak Jokowi atau jaksa yang membuktikan, jaksa akan membuktikan bahwa benar dia melakukan fitnah. Itu ya. Jadi tadi menambahkan dari Bang Firman, ini kan satu rangkaian. Mens reanya juga udah jelas. Ya, bahwa dari setahun lebih mereka ini konsisten. Narasinya sama. Mens reanya menurut Anda melakukan pencemaran nama baik dan melakukan fitnah atau bagaimana kalau bicara soal mens rea pencemaran nama baik, mens rea fitnahnya. Ini publik juga dah dapat menangkap ini. Nah, jadi menurut saya silahkan ya pihak Dr. Tifa memang kewajibannya melakukan pembelaan, ya disitulah memang peran mereka, ya. Tetapi jaksa penuntut umum tentunya memajukan dakwaan-dakwaan ini, ya tentunya mempunyai keyakinan penuh bisa membuktikan
Dr. Tifa melakukan sebagaimana yang didakwakan, termasuk manipulasi pasal 32, 35. Menurut Anda apa yang dimanipulasi? Kalau Anda berkatakan ada manipulasi apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa? Kita tidak mendahului jaksa penuntut umum, tapi kan pasti gini, ketika mengatakan, oh kamu melakukan penipuan, kamu melakukan manipulasi, kamu memfitnah, itu kan harus ada jelas nih, apa sih yang dimaksud dengan fitnahnya, apa sih manipulasinya? Nanti dulu Bang. Perdebatan paling panas. Sidang memanas saat perdebatan soal autentik versus identik menjadi sorotan. Kuasa hukum Dr. Tifa mempertanyakan dasar penggunaan istilah tersebut dalam perkara, sementara kubu Jokowi menegaskan keaslian ijazah telah memiliki dasar yang mereka yakini kuat. Adu argumen berlangsung sengit di hadapan publik, dan kini perhatian tertuju pada bagaimana majelis hakim akan menilai seluruh bukti serta keterangan yang diajukan dalam persidangan. Mana yang menurut Anda melakukan sebuah mensrea yang buruk soal pencemaran nama baik dan fitnah tadi? Harusnya kan mereka yang saya katakan tadi membuktikan, kan begini. Saya tanya balik, apa dasarnya, apa buktinya, mana buktinya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Nah tadi Abang bilang itulah fitnahnya. Abang bilang manipulasi. Ya ini tadi kan fitnah. Sebentar dulu. Itulah fitnahnya. Apa buktinya, apa dasarnya, mana buktinya dia mengatakan ijazah itu palsu. Sedangkan lembaga-lembaga yang kompeten sudah mengatakan itu asli. Dia yang bilang asli. Katakanlah identik. Nah, ya ada prinsip hukum, asas hukum, nanti Prof silakan. Ya, lembaga-lembaga negara ini produknya dianggap sah secara hukum sampai dibuktikan terbalik. Ya, ada nggak lab krimnya? Kan begitu. Ada nggak putusan pengadilan untuk itu? Bahwa itu palsu, kan begitu. Nah, sampai sekarang nggak ada. Kan itu fitnahnya. Dan ini pencemaran disampaikan di publik berulang-ulang. Itu saya katakan tadi. Manipulasinya apa? Nah, manipulasinya ya. Ini pengamatan saya pribadi. Pasal 32 apa 35 itu. Jadi Dr. Tifa ini 35. ya mereka ini kan mengatakan menurut mereka ya pernyataan itu walaupun itu di media elektronik, di media sosial yang mengatakan foto itu bukan Dr. Tifa ini mengatakan foto itu bukan Pak Jokowi karena analisanya kupingnya bukan kuping Pak Jokowi, hidungnya bukan hidung Pak Jokowi, dagunya bukan dagu Pak Jokowi, ya silakan saja. Menurut mereka itu tidak memenuhi unsur manipulasi. Karena bagi mereka manipulasi itu harus dokumen itu yang dikotak-katik, kan begitu. Berubah. Yang berubah, diedit, ya. Nah, menurut saya, ya narasi itu juga, pernyataan itu di depan publik, di depan medsos dan media elektronik itu telah memanipulasi, berusaha memanipulasi publik. Dan itu ya tentu akan diperkuat oleh ahli-ahli yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan. Oke, silahkan saja, ini bertarung saja dalam persidangan. Memang itu gunanya persidangan. Ya, nanti dakwa penuntut umum akan menghadirkan saksi dan ahlinya yang menyatakan itu manipulasi. Ya, nanti pihak mereka mengatakan bahwa itu bukan, itu analisa sah-sah. Dan silakan saja, gitu loh. Tapi saya menganggap itu manipulasi. Terbukti banyak masyarakat, ya termasuk orang-orang dekat saya, papa saya telepon. Benar itu juga. Begitu loh, itu fakta gitu loh. Tahan dulu, Bang Firman silakan ditambahkan sebelum menuju ke Pak Al-Kathiri. Ya tentu artinya kan saya tadi sampaikan di awal, jaksa sudah sangat komprehensif menjelaskan. Termasuk unsur 32, 35, ya, 433, 434, ada pengulangan 126. Itu semua disampaikan. Tadi disampaikan juga ada 310 KUHP lama gitu kan. Jadi buat saya adalah jaksa sudah memberikan presentasi yang luar biasa. Mendakwa dengan bukti-bukti awal, paling tidak narasinya, link-linknya. Kamu bisa dicek tadi saya bilang kan, saya lanjutin nih. Tinggal tadi saya setuju dengan Prof, tinggal kita buktikan. Jaksa akan menggunakan alat-alat bukti itu pada saat nanti dibutuhkan dan tentunya akan membuktikan. Kan tadi benar bahwa ini yang di sidang ini Ibu Tifa. Ibu Tifa harus membuktikan hal-hal ataupun perlawanan-perlawanannya kan gitu. Misalnya bahwa saya membela diri misalnya, atau saya untuk kepentingan publik, sampaikan saja. Karena tapi yang saya ingin sampaikan adalah jangan bawa-bawa yang lain, bona tua, karena nggak ada urusan dengan ini. Kita bicara dari awal adalah bagaimana Ibu Tifa melakukan apa, disampaikan dengan detail. Sehingga
sekali lagi kami akan menunggu tepat waktunya, jaksa akan menyiarkan atau menyampaikan di ruang persidangan, tinggal kita lihat. Kalau memang gini loh, kalau memang tidak seperti itu kan kita juga nggak ada intention apapun. 3 orang sudah dimaafkan sama Pak Jokowi. Artinya apa? Ya dia tidak ada soal. Yang penting dibuktikan kalau memang Bu Tifa mengakui itu adalah asli, akui asli. Kalau dia mengakui itu adalah palsu sebagaimana disampaikan dalam dakwaan-dakwaan kemarin, ada kalau saya tidak salah ada 5 unggahan kalau saya tidak salah. Ya. Facebook, akun X sama ada satu media gitu kan, media apa talk show gitu kan. Jadi buat saya ya silahkan nanti. Kalau memang sorry ya. Itu bukan saya dalam Facebook X, itu AI. Maka kan saya sampaikan, kita mengadukan suatu peristiwa, kita cek di BAP mungkin diakuin, iya. Maka jaksa mengatakan juga diverifikasi juga melalui BAP. Jadi itu kemarin itu luar biasa. Saya sangat respect karena baru sekali ini saya melihat dakwaan yang dibacakan dengan lengkap. Biasanya angkap dibacakan. Ini panas. Adu argumen pasal 32 dan 35 UU ITE meledak di ruang sidang. Kuasa hukum Dr. Tifa menilai penerapan pasal tersebut tidak tepat dan mempertanyakan unsur dugaan manipulasi. Sementara kubu pelapor menegaskan dakwaan memiliki dasar hukum yang akan dibuktikan melalui alat bukti dan saksi di persidangan. Perdebatan berlangsung sengit dan menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam sidang. Fitnah. Kalau nyebut orang lain itu misalnya maling tapi ternyata bukan maling, nah itulah fitnah kan gitu. Nah, kalau kemudian nyebut itu palsu tapi tidak bisa membuktikan itu palsu, berarti adalah fitnah. Iya. Jadi orang yang mengatakan sesuatu itu adalah itu yang harus membuktikan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan itulah namanya fitnah. Tadi itu yang jadi perdebatan soal pasal fitnah tadi. Terus yang kedua, soal pencantuman yang ada dalam KUHP baru dan KUHP lama, saya kira apa yang dilakukan jaksa dalam rangka misalnya nanti mencari pasal yang paling menguntungkan buat terdakwa. Jadi arahnya ke situ. Jadi kalau boleh ya dipergunakan dua sekaligus ya, lama dan baru ya. Konteksnya kalau menggunakan pasal yang baru, bahwa peristiwa itu belum ada pasalnya dulu kan gitu loh. Jadi kan tidak bisa pakai mundur kan, nggak bisa kan. Kalau menggunakan pasal yang lama, nanti sebenarnya yang lebih menguntungkan adalah pasal baru. Maka dipakai dua-duanya tadi itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah soal 32, 35, memang yang paling penting adalah informasinya elektronik dan dokumen elektronik itu yang mana yang dimaksudkan tadi itu. Tadi kan dibilang soal link-link itu yang dimasukkan ke dalam persidangan begitu. Kalau menurut Pak Alkatiri link-link itu nggak bisa karena kan linknya dari akun-akun orang lain yang di-capture-capture. Nah, itu gimana? Bukan link-link itu, dokumen elektroniknya, bukan dokumen elektroniknya bukan itu. Ya kaitannya adalah soal ijazah atau foto tadi itu yang dimaksudkan tadi itu. Apakah terjadi manipulasi, terjadi perusakan dan sebagainya. Cuman persoalannya ini milik siapa yang ada di link tadi atau yang di-upload tadi itu. Ini yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti itu gitu. Bahwa paling krusial adalah soal informasi, dokumen elektroniknya dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Misalnya merekayasa foto, merubah foto dan sebagainya, apakah masuk unsur tadi itu karena secara kumulatif baik objek maupun perbuatannya harus terpenuhi di situ. Nah, juga disampaikan tadi bahwa Dr. Tifa menolak untuk menjadi justice collaborator. Bukan. RJ. Ya memang. Jadi restoratif justice. Jadi begini, saya tambahkan dulu biar komprehensif ya. Yang namanya merubah itu dari awal dan akhir itu beda. Dokumen yang dirubah itu faktanya awal dan akhir sama. Berarti hanya menganalisa, tidak merubah. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apa sekarang ijazah Pak Jokowi itu berubah? Kan enggak. Ijazah yang mana dulu? Katanya nggak bisa lihat. Ya gimana juga tahu walaupun pasal itu tidak kena, karena yang mengupload itu bukan Jokowi. Informasi ya, dokumen informasi. Tapi kan milik siapa, Bang? Milik siapa? Bukan ijazah. Tapi kan nama Pak Jokowi di situ yang dirasa dirugikan karena ada dokumennya bukan Jokowi. Seperti itu menganalisanya, Bang. Tapi kan dalam fakta-fakta persidangan pihak Jokowi, Pak Jokowi merasa bahwa dihina dan mengalami kerugian imaterial. Kerugian kan gak ada hubungan sama itu. Beda konteksnya pasalnya. Beda konteksnya. Itu kan 310, 311. Itu tidak. Itu mengotak-ngatik. Padahal Dr. Tifa itu menganalisa dengan keilmuannya. Ya kan? Ini kan ilmuannya dia ini kayaknya matanya jaraknya sekian. Ini kayaknya bukan orang ini deh. Menganalisa dari bentuk wajah, kuping gitu ya. Apakah tidak boleh? Di mana aturan ada orang menganalisa dilarang? Gantian sama saya. Pasal berapa?
bagaimana bisa menerapkan ada sekian persentase? Misalnya, apakah itu mata 2%, hidung 2%? Dia menyebutkan 93, sekian persen. Tidak benar. Gimana caranya menghitung? Saya tambahkan. Tambahin. Saya tambahkan. Jadi bukan terbalik, Prof. Jadi ijazah ini palsu. Kenapa palsu? Karena fotonya bukan foto Pak Jokowi. Itu menurut mereka. Itu analisisnya dari Dokter bukan Tifa dengan pernyataannya. Ya. Dan sebelum Kemudian ditanya alasannya kenapa fotonya palsu. Iya. Karena hidungnya nggak sama. Kuping. Hidungnya nggak sama, dagunya nggak sama. Gigi juga. Itulah yang dimanipulasi. Iya. Oke, itu yang dimanipulasi bukan ijazah. Dan keluar 93%. Dikatakan dulu ini palsu, baru ditanya kenapa palsu? Karena fotonya bukan foto Pak Jokowi itu. Oke, Palsu silakan itu Bang artinya kan tidak benar. Tidak yang sebenarnya. Itu Makanya namanya ada palsu. ahli nanti, Bang. Palsu itu kan tidak orang mengatakan Ahli ini tidak bahasa. sebenarnya. Sekarang Jangan katakan pengertian palsu tidak sebenarnya dalam kamus juga bahasa Indonesia kata-kata palsu itu tidak sebenarnya. Nanti ahli bahasa ini Bang, foto Abang ini nggak bisa sampaikan adalah juga, Bang. tidak sebenarnya. Apa salah? Dan itu dia meneliti. Oke. Dan tidak ada kepentingan dia. kalau meneliti sebentar. kesimpulannya nanti belakangan. Ini palsu. Baru Kenapa dicari. palsu? Penelitiannya berapa lama, Begitu, Bang? Prof. ngomong Videonya palsu. begitu. Itu gitu, linknya Ini gitu. nih. bukan ijazah Pak Jokowi, ini ijazah Udah, palsu udah. karena Saya mau tanya sama Anda. fotonya bukan foto Ya, Pak Jokowi. Abang udah Sebentar, ngomong itu saya mau tanya berkali-kali. sama Anda. Coba gantian, Pasal Bang Ahmad 35 menurut Anda gimana? Ya itu manipulasi. Manipulasi dari, coba sebutkan. Manipulasinya Paham nggak? bagiannya apa, Bang? Ayo, coba. Kan tadi Gimana, Bang? Ya, dari coba saya sebutkan. Dari palsu menjadi Anda kan otentik. sarjana hukum. Iya. Dari palsu menjadi Jadi identik. otentik. Di mana Iya, salahnya? karena kenapa? Yang dia Di bilang mana itu salahnya? adalah sesuatu orang menjadi identik Mereka- atau menjadi orisinal dan dibilang itu palsu. Padahal tidak. Tapi kalau Kata-katanya jelas, coba dibaca. Baca aja, Bang. coba dibaca, Bang, dibaca, Ayo, Bang. Kami yang Oke, mengajukan dibaca. pasalnya. Dibaca, Bang. Ada nggak? analisa. Ini Pak Suparji, Kata-katanya silakan. jelas. Iya. Pasalnya. Oke ya. Dengerin ya. Oke. Gantian, nanti Dengerin. kita dengar Oke, dulu. oke, Satu-satu, dengerin. Pak Suparji Nah, dulu, oke. silakan Pak Dengerin. Suparji. Ayo. Dengerin. Kita Apa sembari buka tentang pasalnya tadi itu? Pasal Yang 35. pasal 35. Iya, bentar, Ya, 35, Bang. 35. Pasal 35 junto 35. pasal 51 Ya. ya. Setiap orang Ya, dengan sengaja, ya. tanpa hak, Ah, Ya. satu atau dulu. melawan hukum, Ah, melawan hukum. Bentar, jangan melakukan diganggu. Ah. manipulasi, Oke. penciptaan, Nah, Ya. perubahan, Ya. penghilangan, Ya. terus pengerusakan informasi elektronik, terus dan atau dokumen elektronik terus dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik. data yang otentik. Otentik. Iya. Ya. Yang dia Berarti bilang tadi fotonya sesuatu bukan yang- Pak Jokowi, yang dibikin palsu. seakan otentik menurut menurut Tifa ya, bukan menurut saya. Tifa nggak pernah berbicara seperti itu. Loh, bukan, dia nggak mengatakan ini mirip Sebentar. dengan Jangan dihubungkan antara Roy sama Reza. Tidak. Tifa, Tifa. Nah, ini yang Tifa tidak dilakukan. pernah berbicara. Kan katanya Pak, Mana buktinya? ini kalau yang saya baca ya, dakwaan tadi ada tadi, Bang. Tidak pernah. Ada, Bang. ada di dakwaan, Sebutkan. Ada. saya mendapatkan ini adalah bagian di dakwa Vina Foto. pencemaran Debat memuncak. Ruang sidang memanas saat kedua kubu saling beradu argumen mengenai dugaan fitnah dan unsur manipulasi. Tim kuasa hukum Dr. Tifa membantah tuduhan tersebut, sementara pihak pelapor menegaskan dakwaan disusun berdasarkan alat bukti yang akan diuji di persidangan. Momen ini menjadi salah satu titik paling krusial karena dapat memengaruhi arah pembuktian dalam perkara. fakta memang yang menarik dalam persidangan kemarin pemirsa dari Dr. Tifa. Tadi sudah kita bahas soal dakwaan fitnah, kemudian Jokowi merasa dihina dan mengalami kerugian, kemudian Dr. Tifa dituding melakukan sebaran ijazah palsu begitu melalui sosial media menurut jaksa penuntut umum, dan Dr. Tifa menolak untuk berdamai menjadi justice collaborator. Dan yang terakhir, RJ, restoratif justice. Tapi begini, yang kelima juga ada informasi yang mengatakan, Bang, bahwa Pak Jokowi siap hadir untuk di pengadilan. Apakah nanti dalam persidangan itu Pak Jokowi akan membawa ijazah yang selama ini diperbincangkan? Oke. Jadi saya beberapa hari lalu bertemu sama Bapak. Kita diskusi bahwa sudah akan ini nih sidang tanggal 2 dan sebagainya. Bapak menyampaikan kita hormati semua proses. Bapak juga sampaikan nanti jika memang diundang. Kan kita bicara jika nih, maka Bapak akan datang. Terus mengenai dokumen. Hari ini dokumen Bapak ijazah asli SMA dan S1 itu sudah di JPU. JPU sekarang kan? Ya kan? Tapi beliau akan membawa juga SD SMP menurut beliau. Supaya sekaligus lah saya tunjukin ini SD saya. Jika diperkenankan melalui mekanisme peradilan. Tapi apa urgensinya nunjukin ijazah? Kan tadi dibilang bahwa
Buktikan, kita akan buktikan. Ada yang palsu. Kita akan buktikan bahwa ini loh ijazahnya. Nanti akan dilakukan pembuktian juga oleh jaksa melalui mungkin dari UGM datang, dari ahli-ahli datang, forensik datang, sehingga itu semua akan jelas. Sehingga saya ingin sampaikan di sini, yang kami sampaikan tadi adalah Pak Jokowi dari awal tuh tidak mau ini membuat ini. Berlanjut. Makanya kita disuruh untuk memberikan konferensi pers, sampaikan dong, supaya dia berharap masuk. Maksudnya masuk, ya udahlah, lihatlah ini. Nah, kemudian yang saya sampaikan sekaligus saya klarifikasi. Saya bukan mengatakan melihat BAP, enggak bang. Saya mau mengatakan secara langsung. Tadi saya menyampaikan ke abang, saya baca semua itu. Kemarin bang, saya rekam bang itu tadi di TV. Saya sampaikan ke penyidik. Tidak. Bang, saya tidak menyampaikan. Ada rekamannya. Bang, tapi gini, sebetulnya ini pertanyaan mungkin bisa dijawab sama Bang Freddy ataupun Bang Firman. Sebetulnya goals dari Pak Jokowi atas kasus ini, Nah ini, saya mau terusin. Berdamai dengan supaya berharap Dr. Tifa bisa menjadi RJ tadi, restoratif justice tadi, atau memang supaya Dr. Tifa bisa dijebloskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, berarti kan saya lanjutin kan pernyataan tadi. Jadi sehingga saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya Bapak tidak ada niatan apapun kecuali mendapatkan pemulihan. Nah, yang bisa memulihkan siapa? Karena rekan-rekan kita ini, saudara-saudara kita ini terus, mohon maaf ya bang ya, nih saya jangan sampai selebor hampir setiap hari, ya terus. Nah dengan demikian kalau disampaikan iya tidak, kejaksaan, ini tidak bisa, itu bukan saya bang. Sehingga itulah, jadi Bapak ingin hanya mendapatkan pemulihan nama baiknya. Ya, kalau memang Bu Dr. Tifa mengatakan, saya tidak pernah mengatakan ijazah asli Pak Jokowi palsu. Selesai. Oke, silakan Bang Alkatiri. Iya. Mudah kan sebenarnya kan, endgame-nya itu sebenarnya. Jadi begini, tapi ditolak endgame. Makanya kami mengajukan perlawanan ini karena dakwaannya itu sangat. Momen paling menyita perhatian. Dalam perdebatan yang memanas, kuasa hukum Jokowi menyatakan kliennya siap menghormati proses hukum dengan hadir di persidangan dan bila diminta majelis hakim melalui mekanisme pengadilan menunjukkan dokumen ijazah. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena dinilai dapat menjadi salah satu titik penting dalam pembuktian perkara yang terus menyita perhatian publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.